Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa kembali di majlis ini untuk tatap muka kedua dari kajian tentang fikih mawaris, yang insyaallah sekarang kita membahas tentang bagaimana hakikat memilikan harta dalam Islam. Pertanyaan yang muncul bagi kita adalah ketika orang bertanya pada kita, harta waris itu sudah tinggal mati oleh pemiliknya, milik siapa? Setelah yang punya harta meninggal, milik siapa? Milik Allah. Karena milik Allah, karena kembali kepada Allah. Kita lihat dasarnya gimana ini. Hal ini tertuang dalam doa istirja tentang kembalinya harta dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, disunahkan kita membaca doa istirja, kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Siapa kami? Semua. Karena titipan Allah semua. Dari mulai jiwa, harta, dan keluarga itu titipan Allah semua. Kembali kepada Allah SWT itu. Nah, karena kita sadar ini milik Allah SWT, maka bagaimana biar harta waris itu sampai ke tangan Allah dengan benar? Maka dan bahwa harta seseorang setelah kematian menjadi milik Allah, sehingga tidak seorang pun yang berhak untuk membagikan harta tersebut kecuali mengikuti hukum waris yang Allah telah ajarkan kepada hambanya. Jadi kita sadar bahwasanya membagi waris itu harus ikut aturan agama Allah. Makanya Allah yang berwasiat. Dalam An-Nisa ayat 11 Allah katakan yusikumullah fi auladikum. Allah berfirman untuk anak-anak kalian. Bagaimana ketentuannya? Lidzakari mislu hazil unsayain. Jadi kata-kata lidzakari mislu hazil unsayain ini kata kunci dalam warisan Islam. Kalau ada daerah kita yang tidak mengakui hadis atau ayat ini dan bilangan tersebut, maka dia sudah merubah semua tatanan warisan Islam itu. Karena kata-kata lidzakari mislu hazil unsayain tidak hanya berlaku pada anak saja. Pada suami istri berlaku 2:1. Pada ayah ibu berlaku 2:1. Pada saudara kandung berlaku 2:1 juga. Itu artinya apa? Bahwa ketentuan 2:1 ini merupakan ciri khas waris Islam yang tidak boleh kita hilangkan. Makanya dilema sekarang ketika waris Islam ini versus ada tradisi Minangkabau yang menggunakan pola matrilineal. Jadi jalurnya lewat perempuan semua. Padahal dalam agama Islam nasab itu jalurnya lewat siapa? Nasab lewat siapa? Lewat laki-laki. Kecuali yang nasabnya enggak jelas. Contohnya apa? Anak zina, ini nasabnya enggak jelas. Makanya dia nasabnya kepada siapa? Kepada ibu kandungnya. Karena bapaknya belum sah untuk menjadi ayah secara nasab itu. Walaupun secara biologis pengaruh dalam hal ini. Ini kembali kita katakan bahwasanya pembagian waris dalam Islam ikuti hukum Allah SWT baru halal menjadi milik ahli waris itu. Kapan batasannya? Menetapkan hitungan dan saham untuk ahli waris masing-masing. Sehingga penguasaan terhadap harta warisan adalah suatu kezaliman yang akan berakibat kepada dosa dan siksa Allah SWT. Dan bahkan membagi secara Islam itu bernilai ibadah serta berpahala. Kenapa? Allah dengan tegas memberikan sanksi pada 2 ayat dalam waris ini. Pertama ayat 10 Allah katakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang makan harta waris secara zalim hakikatnya makan api dalam perutnya. Bahkan Buya Yahya pernah ngomong begini, kalau kita ingin melihat iblis di tengah jalan, lihat saja mereka yang makan harta secara zalim. Kenapa? Isinya setan mulu. Kenapa? Karena makan api sebagai bahan dasar setan. Maka biasanya orang yang makan harta waris secara zalim sulit dinasehati. Kenapa? Isinya setan semua. Itulah kata Allah Ta'ala. Allah ancam demikian rupa.
Dan mungkin surah ayat 14 dikatakan ketika wa may ya'sillah wa rasulah, barang yang melanggar aturan Rasulnya itu, wa yata'adda hududah, melampaui batas dalam hal ini, apa janji Allah Ta'ala? Yudkhilhu naron khalidan fiha. Allah akan masukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya, enggak balik lagi. Kekal selama-lamanya. Bahkan apa? Walahu azabun muhin, baginya azab yang menghinakan. Di mana? Di dunia sudah ada. Sehingga kita lihat secara praktis dan bukti secara empirik, berapa banyak orang yang makan secara zalim itu hidupnya enggak berkah. Walaupun dia kuasai semua harta ahli waris yang lainnya, sementara dia menzalimi hak orang lain, dia paksakan dirinya hal ini, menguasai hal itu, maka terjadi ketidakberkahan hidupnya itu. Itu sudah terbukti. Makanya Islam datang mengatur bagaimana biar harta waris itu walaupun banyak asal berkah enak. Iya, gitu. Walaupun banyak asal berkah enak. Kenapa? Karena keluarga terjaga jalinannya. Jangan sampai antara kakak dan adik ribut gara-gara salah dan ragu dalam mengambil harta waris itu. Ini terkait dengan bagaimana kita melihat hal ini. Nah, untuk itu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang cara ibadah yang sangat rinci dan pasti hanya pada ayat-ayat waris saja. Allah jelaskan dari mulai bilangan-bilangannya, bagian-bagiannya. Allah jelaskan tentang hijab-hijabnya, tentang bagian tertentu dan siapa penghalangnya, dijelaskan semua. Makanya kadang-kadang ada seorang ulama mengatakan haram hukumnya membagi menghitung waris kalau tidak paham tentang hijab. Penghalang, nanti kita jelaskan hijab ada dua macam. Ada hijab yang bersifat wasfiyah, ada hijab yang bersifat syahsiyah. Hijab wasfi itu artinya hijab yang menghalangi seorang karena sifat-sifat melekat dirinya. Seperti perbedaan agama, ini hijab wasfi. Perceraian, hijab wasfi. Kemudian pembunuhan, hijab wasfi. Dan sebagainya, termasuk orang yang sudah terbudakan juga hijab wasfi. Itu semua terhalang dengan hal itu. Yang kedua ada hijab syahsi, yaitu hijab yang menghalangi bagian orang karena ada ahli waris yang lebih dekat dari dia terhadap mayit itu. Ini kita katakan bahwasanya Al-Quran menjelaskan secara rinci tentang hitungannya dan seterusnya. Nah, sebagaimana teruang pada ayat di bawah ini, ayat 11 tentang wasiat Allah pada masalah waris, dan ayat 12 setelah 76 bagian-bagian dalam hitungan waris tersebut. Ini kita lihat ayatnya. Mungkin terlalu kecil ya, saya bacakan saja gitu. Karena saya ingin biar lebih dekat, lebih simpel slide-nya itu. Kata Allah bersitu, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian untuk apa? Fi auladikum, dalam masalah urusan anak-anakmu. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Allah jelaskan dengan atas ini lidzakari, bukan lil ibni. Kenapa? Itu artinya mencerminkan bahwa bagian 2 kali 1, 2:1 itu bukan hanya anak saja. Terus kan tadi ayah antara ibu juga begitu 2:1. Suami istri 2:1. Saudara kandung juga 2:1. Maka dikatakan sini sebagai contoh, fa in kunna nisaan fawqasnata ini. Kalau ternyata ahli waris merupakan anak perempuan semua, jumlahnya lebih dari 2 atau 2 atau lebih, falahunna sulusa ma tarok, maka bagiannya 2/3 dari sisa waris itu. Sehingga kita inilah 2/3 inilah merupakan ketentuan bilangan terbesar. Makanya kalau ditanya kenapa Islam menghentikan rupa, karena wanita walaupun dia bagian terbesar dalam persentase ini, tapi tidak bisa menguasai harta waris semua. Kenapa? Karena wanita tidak bisa jadi asobah dengan sendirinya. Beda dengan laki-laki, walaupun dijelaskan tentang bagian tertentu, maka asobah, sisa itu untung-untungan. Kalau memang ahli warisnya sedikit, komposisinya dia akan banyak bagiannya. Kalau banyak komposisinya ya sisanya namanya. Itulah laki-laki. Kenapa demikian bagi laki-laki enggak dijelaskan bagian-bagian tertentu? Karena laki-laki bisa mengambil sisa harta semua. Apa dasarnya nanti kita lihat bagaimana ketika Allah membedakan hak tanggung jawab dalam kehidupan itu. Oleh karenanya keadilan hukum Allah bersifat universal dan bersifat berimbang. Apa yang berimbang? Antara hak dan kewajiban seimbang. Kata Allah apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
Laki-laki punya tanggung jawab besar dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga kita katakan laki-laki itu hidupnya bertanggung jawab secara materi kepada 4 perempuan. Bukan hanya 4 istri, 4 perempuan. Siapa yang pertama? Tanggung jawab laki-laki siapa yang pertama? Ibunya. Kedua, istrinya. Ketiga, anak perempuannya. Keempat, saudari perempuannya. Maka sebaliknya, seorang wanita hidupnya ditanggung oleh 4 laki-laki. Sehingga seorang perempuan nggak boleh ngoyok nyari nafkah. Kenapa? Dia tanggung jawab ada orang, ada laki-laki yang tanggung jawab itu. Siapa 4 orang itu? Pertama, ayahnya ketika dia belum menikah. Setelah menikah siapa? Suaminya. Dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki yang punya saudara laki-laki adalah laki-lakinya. Coba kalau kita melihat hukum Islam, aman dunia ini. Nah ini kan sekarang kadang-kadang perempuan gak mau ngalah. Pokoknya pengen nyari nafkah. Bahkan kalau perlu jadi direktur semua perempuan. Kan kalau perempuan gak pernah salah kan. Jadi kalau di rumah udah disalahin sama istri, sama ibu disalahin, di perusahaan disalahin sama bosnya, perempuan selesai udah hidupnya. Gitu. Artinya apa? Bagaimana Islam mengatur demikian rupa? Keadilan berimbang di sini. Maka kenapa laki-laki bisa ngambil semua harta? Karena punya tanggung jawab terhadap keluarganya yang lain. Perempuan nggak punya tanggung jawab hal itu. Makanya kenapa dibatasi 2/3 untuk perempuan, nggak ada kata asobah? Karena maksimal harta yang dimiliki ahli waris hanya 2/3. Kenapa demikian? Karena ada potensi wasiat 1/3. Maka dibahas wasiat 1/3 apa? Karena potensi bagian waris hanya 2/3. Biar apa? Biar nggak overload. Gitu ya. 1 dikurangi 1/3 tinggal berapa? 2/3 itulah milik bagian perempuan terbesar. Maka jangan sampai ada klaim begini bahwa ilmu waris Islam ini tidak adil pada perempuan. Kenapa? Perempuan bagiannya sedikit. Saya bilang perempuan 2/3 bagian. Laki-laki enggak begitu. Ini pertama dikatakan. Kemudian wa in kanat wahidatan, kalau ternyata anak sendiri saja, falahan nisfu, baginya setengah saja. Lagi-lagi pertanyaannya, walaupun setengah, perempuan utuh hartanya itu. Karena anak perempuan tersebut ketika dia menikah, suaminya tanggung jawab, maka setengah tambah bagian dari suaminya. Kemudian dia punya anak lagi, udah kerja, nafkahi banyak, dikasih lagi anaknya, dapat lagi bagian. Kalau laki-laki sebaliknya. Laki-laki dapat 1 bagian, sepenuh harta yang diambil, harta orang dia sendiri anak tunggal, tapi dia punya istri, dia bagi setengah buat istrinya. Punya anak perempuan, bagi lagi, sehingga lama-lama habis juga. Kenapa tanggung jawab itu? Nah inilah filosofinya dalam prinsip keadilan Islam itu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing 1/6. Kenapa? Karena ada anak. Mimma taroka in kana lahu walad. Maka kata in kana in lam yakun, ini namanya ayat tentang hijab namanya. Kapan dia terhijab? Kapan dia terhijab? Karena ada kata fa in lam yakun au in kana. Ini cara memahami ayat-ayat waris itu. Kita lanjut saja. Kemudian berikutnya, fa in kana lahu ikhwatun falyumis sudus. Walaupun enggak punya anak, tapi punya saudara kandung 2 atau lebih, maka jatah ibu berubah, fali ummihi sudus. Ibu jatahnya hanya 1/6 saja. Umpama ada satu keluarga, ya ketika dia meninggal ini, nah keluarga tersebut enggak punya anak, tapi dia punya ibu masih hidup. Kemudian punya saudara kandung 2 orang atau lebih. Maka jatah ibu tidak lagi 1/3 walaupun gak punya anak. Tapi jatah ibu 1/6 karena 2 orang ayah saudara kandung bisa menghijab secara nukson bagian ibu itu. Insya Allah nanti di akhir kita berikan bagaimana sistem kerja aplikasi e-waris yang sudah auto hijab, auto account, auto farad juga. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan aplikasi waris untuk menghitung semudah membalik telunjuk. Gitu ya. Mudah nggak balik telunjuk? Nah, balik telunjuk karena pakai aplikasi. Tapi untuk kita memahami bagaimana sistem kerjanya itu kita gunakan kajian ini. Biar minimal paham bagaimana cara menyikapi penghitungan waris dalam Islam itu. Itu ayat pertama tadi bicara masalah hak waris anak dan kedua orang tua saudara kandung. Nah sekarang berikutnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ini untuk ayat kedua ayat 12 tentang hubungan suami istri. Kata Allah, walakum hai para laki-laki, para suami, bagianmu setengah dari meninggalkan oleh istrimu. Kapan itu terjadi? In lam yakun lahunna walad. Kalau istri-istrimu tidak punya anak.
Ingat jamaah rahimakumullah, penyematan anak dan sebagainya kepada mayit. Umpama kadang terjadi begini, ada seorang bujangan menikah dengan wanita sudah janda, punya anak 2, baru nikah setahun, belum punya anak dari hubungannya itu, tiba-tiba wanita tersebut meninggal. Maklum udah janda ketemu bujangan gitu ya, nggak kuat nahaninnya gitu ya. Apalagi dikasih nasihat sama dokter Boyke. Akhirnya apa? Ketika sang istri ini meninggal, ditanya siapa ahli warisnya. Di samping suaminya, berapa jatah suaminya berarti? Berapa jatah suaminya? Belum lambung ya? Nah dilihat ke sini. Jatah suaminya 1/4, kenapa? Karena janda dulu punya anak. Walaupun sama dia belum punya anak. Maka penyematan anak kepada siapa? Kepada mayit. Penyematan ayah kepada siapa? Kepada mayit. Penyematan saudara kepada mayit, semua disematkan pada mayit itu sebagai fokusnya penyematan tersebut. Nah kembali ke sini, ketika ada seorang suami, kemudian dia menikah seorang wanita dan tidak punya in lam yakun lahu nawala, kalau dia nggak punya anak, maka suami jatahnya setengah saja. Ini bagi para bujangan-bujangan jomblo gitu ya. Jadi kalau nikah pengen dapat harta banyak, nikahi nenek-nenek pengusaha gitu ya, yang nggak punya anak. Kan kalau udah di atas 60 tahun nggak punya anak lagi ya. Nah, nikahilah wanita itu, tapi syaratnya apa? Yang punya ya, usaha, punya kekayaan yang banyak. Baru nikah sebulan meninggal, maka dapat 50% langsung itu. Mau? Ini kenapa? Kalau orientasinya hanya mencari harta warisan saja. Berikutnya, fa in kana lahun nawala, ternyata istri itu punya anak, falakumur rubu, bagimu hai suami 1/4 saja. Kapan tuh? Mimma tarokna mimba diwasiyatin yusina biha audain. Semua harta waris dibagikan setelah ditunaikan wasiat dan hutang mayit. Bahkan dalam beberapa literatur dikatakan hutang mayit kepada makhluk Allah atau adami lebih utama ketimbang hutang kepada Allah SWT itu. Makanya urutnya apa? Tunaikan pengurusan jenazah dulu, udah gitu hutang-hutang mayit yang bersifat adami, sisanya baru wasiat mayit, sisanya baru dibagi secara waris. Jangan belum bagi warisan dulu, akhirnya apa? Hutang mayit belum ditanggung, akhirnya apa? Baru tinggal kabur semuanya. Dan ada kasus seperti itu. Ada satu kasus di suatu daerah gitu, ketika saya tangani, ketika suaminya itu meninggal dunia, semuanya pengusaha, dia habis pinjaman uang kepada temannya, lumayan hampir 350 juta. Kemudian meninggal. Nah karena waktu minjam uang itu istrinya enggak ikut tanda tangan untuk serah terimanya, ketika suaminya meninggal hutang, istri enggak mau bayar. Padahal warisannya hampir 8 M. Ketika saya nanya, kenapa enggak dibayar? Bukan tanggung jawab saya Ustaz, tanggung jawab ahli waris. Kenapa? Ini harta mayit masih ada hak terhadap hutang piutangnya itu. Jadi namanya harta waris semua sudah hak ditunaikan, maka baru menjadi harta warisan. Makanya kita lihat kalau kita mau sholat jenazah, MC suka bilang gitu ya, kalau mayit ini punya hutang piutang, maka hari ini dihiwalahkan, didimankan, dialihkan kepada ahli warisnya. Siap nanggung? Siap. Baru sholat jenazah. Makanya etika berjenazah jangan sholat dulu baru ada kalimat takziah gitu ya. Ada kalimat tazkiyah dulu. Bersihkan dulu ini mayit dari hak tanggung jawab ketika masih hidup. Sudah bersih semuanya baru disolatkan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ketika ada seorang jenazah yang masih punya hutang 2 dinar. Rasul katakan apa? Ya sudah kalian sholatkan, aku enggak sholatkan. Datang Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah saya yang jamin hutangnya. Baru Rasul mau sholatkan jenazah itu. Kenapa demikian? Karena jangan sampai mayit masih tanggung jawab sudah di hadapan Allah nanti. Jadi itulah etikanya. Maka dikatakan sini mimba diwasiyatin yusina biha audain dan seterusnya. Dan sebaliknya bagi wanita seorang istri, dia akan dapat jatah 1/4 kalau suaminya tidak punya anak. Lagi-lagi penyematan anak kepada mayit. Kalau yang meninggal suami berarti anak mayit itu anak suami. Walaupun dia punya anak sebelumnya dari perempuan sebelumnya, terus dikatakan punya anak. Walaupun ketika menikah dengan perempuan berikutnya nggak punya anak. Itu merupakan salah satu penyematan biar tidak salah dalam hal ini. Nah kemudian yang ketiga,
dalam surat An-Nisa 176. Ini berkaitan masalah yastabnuna qulillahu yuftikum fil kalalah, dalam masalah kewarisan kalalah. Apa kalalah? Yaitu mayit yang tidak punya asal, tidak punya puruk. Udah nggak punya orang tua, nggak punya anak lagi. Hidupnya menyendiri. Dia hanya punya saudara. Tapi pada ayat 12 ini dijelaskan kalau ada saudara namanya saudara seibu. Kenapa? Karena saudara seibu tidak berlaku 2:1 laki perempuan. Karena jalurnya lewat ibu, bukan lewat nasab laki-laki. Tapi udah ayat yang 3 ini 176 ini saudara kandung, itu saudara yang sifatnya seayah. Kenapa? Karena berlaku 2:1. Maka dikatakan sini, Qulillahu yuftikum fil kalalah ini mruun halakala salawalad walau ukhtun pala nisfu ma taraka wa huwa yariswa in lam yakun laha walad. Jadi ketika dikatakan ketika umpamanya dia tidak punya anak dan juga ke atas nggak punya orang tua, maka dianggap sebagai kalalah namanya. Kemana larinya harta itu? Kepada saudara kandung, saudara seayahnya. Dengan prinsip kita katakan bahwasanya 2:1, yaitu jadi asobah. Kemudian wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisan falizakari mislu hadil unsayain. Kalau dia terhubung laki perempuan banyak saudara kandung ini, maka prinsipnya 2:1 tadi itu. Ingat jamaah rahimakumullah, dalam ayat-ayat tersebut kenapa menjadi hal yang penting? Ada kata di sini. Pada yang sebelah tadi kata faridotan minallah. Ini ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menghitung waris secara Islam itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kadang kita bilang nih kepada anak-anak kita atau keluarga kita, ayo kita hitung waris secara adat aja. Enggak, Islam dulu pilihkan. Kenapa? Karena kewajiban hitung waris secara Islam itu batasannya sampai masing-masing ahli waris tahu bagiannya masing-masing. Walaupun tahap eksekusi boleh dengan musyawarah. Apa eksekusi maksudnya? Umpama dari harta warisan ada yang sifatnya benda-benda yang tidak bergerak atau harta bergerak seperti rumah, tanah sebagainya, atau ada yang cash sifatnya, yang cair, maka silakan mana dulu yang lebih mudah untuk dibagi. Yang penting prosentasenya tidak akan berubah. Nominal boleh berubah, prosentase tidak mungkin berubah. Sehingga boleh ditunda setelah jelas-jelas bagiannya. Umpamanya ketika kita menjual rumah, kan gak seperti jual kacang tanah. Kadang-kadang jual rumah udah puluhan tahun gak laku-laku juga. Kenapa? Mungkin wilayahnya tidak menarik orang untuk ambil rumah tersebut. Bahkan ada yang rumah masih tempati orang udah ditawar aja. Kenapa? Saking strategis rumah tersebut. Ini terkait dengan bagaimana eksekusinya boleh dengan musyawarah. Oleh karena dijelaskan pada ayat di atas telah jelas ashabul furud dan furud muqaddarahnya itu bilangan digunakan dalam penghitungan dan pembagian waris dalam Islam. Nah, bilangan pertama adalah ketetapan 2:1 laki perempuan. Sehingga hal ini bersifat mutlak, bukan suatu pilihan yang kita boleh pilih begitu saja. Ini terkait dengan dasar syariah penghitungan waris secara Islami. Selanjutnya, nah apa dari dasar sunnahnya ini? Ini kita singkat saja. Yang pertama dari hadis Nabi SAW menjelaskan, yaitu ketika Rasul berpesan pada Abu Hurairah, apa kata Rasulullah? Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuhu. Pelajari ilmu dan ajarkan pada yang lainnya. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian mendengar kajian waris, ini PR-nya bukan sampai di sini. Nanti pulang sampai ke tetangga, saudara. Yang sampai tanya enggak tahu, tetap harus sampaikan. Kenapa? Ini perintah Rasulullah. Ta'allamul faraid wa'allimuhu. Pelajari ilmu dan ajarkan pada yang lainnya. Kenapa demikian? Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu adalah setengah dari ilmu Islam. Kenapa setengah? Karena mencakup 3 dimensi Islam itu. Ada unsur akidahnya, unsur akhlaknya di situ. Maka diambil setengahnya semuanya, garis tengahnya. Sehingga kalau kita ingin bagi waris, kita punya modal 3 ini. Pertama, akidahnya harus kuat. Kenapa? Ini wahyu Allah, perintahnya, mutlak dari Allah. Yakini ini kebenaran dari Allah. Yang kedua, pahami dasar syariatnya apa? Hitungan-hitungannya itu. Allah jelaskan semua. Dan jangan lupa dibangun hal dengan kesadaran akhlak kita untuk menjaga hubungan keluarga. Jangan sampai gara-gara bagi waris yang tadinya tidur sekamar adik kakak jadi perang. Kenapa? Beda semeter bagiannya itu. Kenapa? Islam tidak mengatur seperti itu. Islam mengajar mereka bagaimana harta waris sebagai ikatan kekeluargaan ini. Saya katakan saya pernah menyelesaikan kasus itu yang harta waris terjadi 8 turunan.
Kenapa 8 turunan? Karena itu sudah masih ada tanahnya itu sertifikat VOC yang akan dieksekusi itu. Dan ternyata Pak, mereka sudah hampir 48 tahun gak pernah terhubung. Rupanya apa? Bijaksana ahli waris ini. Setiap dia meninggal dicatat sama dia. Si A meninggal punya anak ini yang masih hidup gini terus sampai segini catatan ini. Kita selesaikan di kantor e-waris 2 jam selesai. Kenapa? Datanya jelas. Walaupun ada satu keluarga tadi 2 kali sepupu mereka itu hubungannya. Ternyata apa? Ditemukan di Kalimantan sudah 40 tahun gak ketemu. Datang ke Jakarta hanya untuk nanggapin 3 miliar saja. Bayangkan 40 tahun gak pernah ketemu komunikasi. Ketika dihubungkan mereka ketemu datangnya dengan warisan hanya untuk menerima 3M. Kira-kira berkah nggak begitu? Yang saya katakan tadi, nggak apa-apa walaupun banyak asal berkah enak, gitu ya. 3M banyak nggak? Lumayan gitu ya. Kalau kita kerja di sini 3M berapa ngumpulin berapa lama? Boro-boro habis duluan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya akhir bulan sudah habis, belum bulannya habis sudah habis duluan nyatanya. Jadi kembali itulah harta waris. Makanya harta seperti orang ketiban duren montong. Makanya jadikan sebagai sarana keberkahan itu. Itu nisful ilmi. Makanya dikatakan setengah itu adalah merupakan bagian ilmu Islam itu. Bahkan apa kata Rasulullah? Wa huwa yunsa. Kenapa kita wajib pelajari? Karena ilmu yang mudah dilupakan. Saya yakin nih bulan lalu kita sampaikan kajian ini. Dari mulai syarat, rukun sebagainya. Sekarang ditanya pasti lupa. Nih nanti bulan depan ketemu lagi untuk sesi ketiganya. Ditanya hari ini pasti lupa lagi. Kenapa? Karena wahwa yunsa, mudah dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunzau min ummati, dan dia adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku kata Rasul. Gimana cara menyabut ilmu? Bukan hilang begitu saja, tapi para ulamanya dimatikan sama Allah. Maka dari apa? Orang membagi waris dengan seenaknya tanpa mengikut aturan syariat agama Allah. Padahal apa perintah Allah dan Rasulnya membagi waris? Ini hadis berikutnya. Kata al-hiqul faraid bi ahliha, berikan faraid kepada yang berhak. Jangan sampai salah menghitungnya dan menghitung furud muqaddarahnya. Kemudian pama bakia, kalau tersisa bahwa li aula rajulin zakarin. Itulah yang menjadi asobah bagi laki-laki yang lahir dari jalur laki-laki. Makanya laki-laki walaupun masih bayi dia asobah. Jangan dilihat ini saudara kandung saya yang pertama perempuan, yang terakhir masih bayi laki-laki. Nggak ada perbedaan. Jadi dengan hukum Islam itu nggak melihat usia, nggak melihat perasaan, tapi melihat fakta hukum di lapangan gimana. Ustadz, ini kan yang ngurus anak orang tua saya sakit, saya udah 2 bulan. Sementara adik saya laki-laki dia kemana aja lagi belajar gitu. Kenapa dia pulang ambil waris 2:1? Nggak ada urusan dengan perasaan. Kalau dia merasa rugi ngurus orang tuanya, boleh hitung secara materi. Berapa kerugiannya? Dipotong dulu sebagai utang orang tua. Itulah cara membagi waris secara Islami, nggak ada kata perasaan. Kalau perasaan pada harta kerahiman. Kalau kerahiman ini apa? Orang nggak punya hak waris, cara hukum faraidnya, tapi punya kedekatan kekeluargaan. Contohnya jalurnya lewat perempuan semua. Belum lama kami nangani kasus di daerah Jakarta Utara sana. Ada waris itu atau meninggal dunia nggak punya ahli waris. Kenapa? Jalurnya perempuan semua, dia anak tunggal. Memang ini harta jatuhnya mestinya jadi harta baitul mal. Cuma karena Indonesia bukan negara Islam, maka saya akan wadahi sebagai hakim penengah, kita atur sedemikian rupa. Awalnya mereka setuju, udah sepakat, menakan semua sertifikat saya pegang semua. Ada 6 sertifikat. Yang satu sertifikat rata-rata 1.800 sampai 2.000 meter kain itu. Bayangkan 6 kali berapa? Itu tanahnya di pinggir jalan raya semua lagi. Ternyata baru 3 hari saya pegang, datang pengacara ke rumah. Rupanya apa? Ada bisikan-bisikan tetangga gitu ya, dari keluarga tadi. Rupanya nggak percaya di sebagian orang. Ya sudah bilang, saya tanya kenapa? Ini kan nggak percaya gini kalau kita tangani secara harta kerahiman ini. Ya sudah, maunya apa? Kita mau lewat pengacara aja, silakan gunakan. Nggak tembus sampai sekarang. Kenapa? Nggak ada bukti-bukti semua. Gitu ya. Padahal kita ingin atur demikian rupa ada kerahiman, masing-masing kita akan akomodir itu. Siapa yang dekat dengan mayit itu semuanya. Yang penting dia punya hubungan ke keluarga walaupun lewat jalur perempuan. Ini kita katakan kenapa kadang-kadang orang merasa rakus tidak tahu jalur.
Akhirnya apa? Tersesat di tengah jalan. Nah, begitu seterusnya. Nah kemudian berikutnya kata Rasulullah tadi, pahuwa li pamabaki ya pahuwa li aula rajulin zakarin. Kalau tersisa masih, maka untuk laki-laki jalur laki-laki. Nah pembagian waris harus mengikuti faraidnya, dan jika tersisa menjadi asobah bagi laki-laki melalui jalur laki-laki. Baik asobah bin nafsi ketika laki-laki sendirian saja, atau bil ghair ketika laki punya saudara kandungnya atau pasangan hidupnya. Kemudian ma'al ghair itu perempuan semua tapi jalurnya lewat laki-laki. Maka dikatakan dinobatkan sebagai laki-laki dia. Adapun dasar fikihnya tentang ketentuan hijab wasbin, hijab saksi, serta penghitungan bersifat khusus seperti masalah rod. Ketika apa? Setelah dibagi masih tersisa harta waris, mau dikemanain gitu ya. Maka di rod gitu ya. Dan sebaliknya aul, lebih banyak ahli waris pada harta yang tertinggal. Sehingga kalau dibagi sipulan, ini yang lain kehabisan, gak kebagian, maka di aul perhitungannya. Itu di pada masa Umar bin Khattab. Atau juga penghitungan yang sifatnya umariyatain ataupun sifatnya akdariyah. Ini sudah kita masukkan dalam aplikasi waris, sehingga kita akan aplikasi waris dianggap aplikasi pinter. Karena kita buat berdasarkan pada ilmu waris secara islami, dasar syariatnya, dan penghitungan cara komputerisasi. Hal inilah yang perlu diperhatikan secara cermat dan komprehensif. Maksudnya Pak, jangan kita mengambil dalil-dalil tertentu, tapi globalkan semua dalil, ambil kesimpulan semuanya itu. Baru kita rumuskan sebagai pembagian waris secara islami itu. Ini dasar dalam pembagian waris secara sunnahnya. Nah sekarang bagaimana organisasi memiliki waris ini dalam Islam? Kita singkat aja biar tanya jawab nanti karena waktunya terbatas. Dalam Islam harta adalah amanat untuk menopang kehidupan saja. Sehingga apa? Enggak akan dibawa mati. Nah, apa konsekuensinya? Seorang mayit sebelum dia meninggal jangan berwasiat terhadap sesuatu yang sifatnya menafikan manfaat harta. Contoh nih, saya sebagai orang tua, saya punya rumah, punya kendaraan, saya bilang ke anak saya, nanti kalau saya meninggal, Abi nggak rela rumah ini dijual. Itu wasiat yang salah. Ingat, ya Bapak Ibu sekalian, jangan wasiat apa? Itu menafikan harta. Kenapa? Karena anak kemudian nanti belum tentu butuh rumah itu, dia butuh uang. Ya kan gitu kan? Karena apa? Saling tanggung jawab, lupa tanggung jawab itu. Rumah dibiarkan, lihat di pinggir jalan banyak rumah hancur, nggak ada penghuninya. Gara-gara apa? Yang satu bertahan dengan wasiat yang salah. Ada 5 orang anak, yang satu bertahan. Ini wasiat ayah, pokoknya nggak boleh dijual. Lalu terus mau diapain? Sementara ngurus perlu biaya. Tinggal situ dia tidak saling meredoi yang lainnya. Makanya jangan berwasiat yang salah. Ini makanya katakan, ingat harta hanya untuk menopang kehidupan kita saja. Biarkan orang masih hidup memanfaatkan harta itu. Jangan kita yang udah meninggal dunia nggak ada urusan dengan harta tersebut. Oleh karena itu Islam mengatur bagaimana cara memiliki harta yang sebenarnya dalam Islam itu. Ketika terjadi transaksi memiliki harta minimal ada 5 cara. Bahkan ulama muamal mengatakan 5 ini merupakan fakta yang sudah terjadi yang menjadi pembatas bahwa 5 inilah yang dihalalkan dalam memiliki harta dalam Islam itu. Yang pertama melalui penguasaan harta tak bertuan, yaitu yang disebut dengan harta garapan, tanah garapan. Ini tak bertuan namanya karena milik negara. Kata Nabi hadasnya man ahya ardal muawat fahiyalahu. Barang yang menghidupkan harta yang tidak bergerak, tidak bertuan itu, maka kelak menjadi miliknya itu. Makanya seperti burung di di langit, di kebun, di pohon-pohon, itu namanya harta nggak bertuan. Kita boleh ngambil, silakan aja. Tapi jangan sampai di pinggir jalan raya itu ada tanah kosong, ada sertifikatnya itu, bukan nggak bertuan. Artinya apa? Ada pemiliknya, ini nggak boleh. Ini kan kebagian ada ya komunitas kita itu ketika ngelihat ada wilayah atau lahan sedikit di pinggir jalan raya, main nempatin aja. Kadang dibuat bangunan, diisi kayu-kayu bekas, dijual belikan. Ketika diambil orangnya, dia anggap milik dia. Padahal apa? Ini enggak ada pemiliknya sebenarnya, cuman tidak dirawat oleh pemiliknya itu. Yang kedua melalui jual beli atau sistem kerja yang sifatnya antarodin. Jual beli antara pembeli dan penjual harus antarodin. Ibaratnya ada barang, ada harga. Sama dalam sistem kerja pun begitu.
Ketika bapak ibu bekerja di satu perusahaan ditanya mau gaji berapa, ini bukan pertanyaan nyeleneh gitu ya. Kenapa? Biar ada antarodin. Kadang ada karyawan gitu kan ditanya, bapak kerja di sini mau dikasih gaji berapa? Biar sama-sama rela, sama-sama ikhlas gitu ya. Jangan sampai kita katakan orang dipekerjakan nggak dikasih tahu mau dikasih upah berapa. Ini zalim namanya. Maka kalau ditanya mau gaji berapa? Terserah aja, saya rela. Nah lain tuh bikin kesepakatan, tanda tangan. Saya rela dengan gaji berapapun. Maka sebaliknya udah dikasih kesepakatan dia nggak mau kerja, itu namanya makan gaji buta. Itu pun haram hukumnya. Inilah kita antarodin dalam transaksi keuangan ataupun memiliki sesuatu. Berikutnya yang ketiga melalui hadiah atau hibah. Bedanya apa di sini istilah-istilah ini? Hadiah itu garis besarnya. Garisnya dibagi. Kalau kita memberikan sesuatu pada orang yang tanpa imbalan, lihat dasar dan motivasinya. Kalau motivasinya empati, itu namanya hadiah. Kasihan gitu ya. Kita kasih orang lain itu namanya hadiah. Tapi kalau motivasinya simpati itu namanya jaizah, penghargaan. Walaupun kita orang Indonesia seringkali tidak bisa membedakan kalimat itu. Contoh namanya, kalau kita punya anak berhasil nilainya A terus ujiannya. Kita kasih apa biasanya? Kita kasih apa? Nah, kita kasih hadiah. Padahal maknanya adalah jaizah, penghargaan. Sebaliknya kita punya anak ini setiap kuliah, setiap sekolah nggak pernah lulus. Kerja pun sulit, kita kasihan hidupnya, lunta-lunta, kita kasih apa namanya? Hadiah. Ini benar, kenapa? Empati dasarnya. Maka kalau ada pemberian tanpa motif apapun namanya hibah. Cuma di istilah kita hibah menjadi warna khusus. Bahkan naudzubillah sekarang ada istilah hibah wasiat lagi. Padahal beda karakternya. Hibah itu pemberian antara pemberi pemilik harus sama-sama masih hidup. Cash and carry namanya hibah. Tapi kalau wasiat, pemberian pasca kematian dimilikinya. Kok pakai ada kata hibah wasiat berarti ada perubahan definisi yang salah di situ. Nah ini maka dalam ini Islam harus mengatur demikian rupa sehingga istilah tersebut kita jadikan sebagai sesuatu memiliki harta yang disahkan secara syariat. Kalau kita niatkan karena Allah maka menjadi infak dan sedekah. Kalau kita niatkan pemberian untuk mencari dukungan atau mencari peluang bisnis namanya riswah. Makanya ngasih hadiah ataupun jadi pada wali kota yang lagi menjabat, gubernur lagi menjabat namanya apa? Riswah. Ada enggak kita ngasih hadiah, ngasih jaizah pada wali kota yang sudah lengser? Pas udah wali kota lengser, udah enggak pegang jabatan lagi, udah ngandang di rumah, datang masyarakat bawa hadiah macam-macam. Ada? Ada enggak? Nah, itulah kita kesalahannya. Berarti ketika kasih hadiah orang masih menjabat, kan cuma hadiah doang, enggak ada embel-embel, pasti ada embel-embelnya. Minimal ngasih kartu nama, dikenal dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, melalui keputusan peradilan, ini tergantung pada keadilan hakim itu sendiri. Artinya hakim tanggung jawab menurut harta tersebut. Yang kelima melalui warisan atau wasiat. Nah, maka syaratnya apa? Harus ada kematian dari dua hal ini. Oleh karena itu harta ibarat dua mata pisau yang tajam, artinya dapat menjalin hubungan baik ke keluarga dan sebaliknya memutus hubungan jalan silaturahim itu. Karena tabiat manusia itu sangat senang kepada harta, wa innahu lihubbil khairil syadid. Oleh karena prinsip dalam waris Islam yang utama adalah penghitungan bukan penyelesaian. Yang penting dihitung cara hukum waris Islam dulu. Ada penyelesaian bisa dengan musyawarah nanti. Jadi jamaah rahimahullah ketika kita berupaya menjalankan hukum Islam dalam waris ini cukup sampai penghitungan saja. Jadi si A dapat sekian persen, sudah eksekusi gimana? Musyawarah eksekusinya. Sudah islami, dapat pahala. Dan ingat, membagi secara islami pahalanya dua unsur. Pertama bagi pelaku sebagai ahli waris, kedua bagi muwaris yang telah melahirkan harta peninggalannya itu. Kenapa muwaris dapat pahala? Karena dia meninggalkan anak dengan yang soleh dan soleha, harta yang baik itu. Apa kata Ibnu Mu'az? Ketika Rasul berpesan pada Ibnu Mu'az dikatakan ni'mal malu soleh lil mar'is soleh. Sungguh nikmat harta yang baik jika dikelola oleh tangan-tangan yang baik pula. Inilah terkait bagaimana cara kita memahami prinsip di dalam kita memahami hukum Islam, terutama masalah warisan Islam ini.
Baik, silakan mungkin untuk komentar atau pertanyaannya. Kalau yang ada komentar sekitar memiliki hak dalam Islam. Ini kita belum masuk pada penghitungan, nanti ada tahapannya karena waktunya terbatas. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dalam musyawarah itu dibagi rata itu boleh nggak, Kiai? Ya. Mohon maaf. Baik, Terima kasih. saya katakan tadi, dalam hukum waris Islam itu yang diwajibkan sampai batas tahu penghitungannya saja. Misalnya ada ahli waris, laki perempuan, lakinya 2, perempuan 3. Ini anak-anak semua. Berarti kan kita itu laki 2 bagian, perempuan 3 bagian. Ternyata apa? Sudah tahu bagiannya, kita tanya laki-laki, kamu tahu bagiannya berapa? Oke, ini tahu bagiannya berapa? Oke, gimana musyawarah? Silakan. Kalau musyawarah itu sifatnya individual, hak masing-masing ahli waris. Umpama dari 2 anak laki-laki tadi yang 1 bertahan, hak dia, jangan dibalas, jangan dipaksa. Misalnya udah nggak apa-apa, hak saya setengah buat saudara saya yang perempuan, silakan hak dia. Jadi jangan langsung, udah kita bagi rata aja, wasiat orang tua, wasiat yang salah nggak boleh diterapkan. Jadi prinsip begini, kalau kita punya dapat wasiat orang tua yang salah, kalau saya mau orang tua jangan diterapkan. Kenapa? Karena kalau kita terapkan, kita ikut melakukan dosa dari orang tua itu. Ibaratnya sayang sama orang tua, jangan dilaksanakan perbuatan yang salah. Sama maksudnya begini, ini wasiat yang salah juga. Dek atau nak, kamu tahu bapak ini sakit bertahun-tahun apa? Tuh disantet sama tetangga sebelah itu. Nanti kalau bapak meninggal, tuh jual sebagian rumah untuk nantet dia. Wasiat benar apa salah? Dilaksanakan enggak? Ya, kenapa? Salah sifatnya, jangan salahkan, dilaksanakan. Kita kongsi berbuat dosa sama orang tua berarti. Makanya kita kan jadilah anak-anak dengan yang soleh-soleha. Kenapa? Karena minimal memberikan kebaikan pada orang tua yang sudah meninggal dunia itu. Jadi gitu caranya. Yang penting tahu dulu hitungannya semua, di atas kertas ada bagiannya. Bahkan kalau perlu tahu bilangannya berapa jumlahnya. Umpama dari 5 orang tadi, kan kalau kita hitung secara waris, laki-laki kali 2 berarti 4 bagian. Perempuan 3 bagian, 7 bagian berarti kan. Nah kemudian rupanya apa? Dia masih punya ibu atau punya istri, suami ini meninggal ini. Berarti berapa istrinya? 1/8, tinggal 7/8. Langsung bagi per-8an itu. Ya. Jadi namanya laki-laki 2/8, perempuan 1/8. Ternyata apa? Kata anak perempuan, lu enak banget laki-laki dapat 2/8. Yaudahlah kita kongsi berdua ayo. Enggak apa-apa. Gitu ya. Sifatnya individual, bukan langsung cara global. Kalau global enggak boleh. Kenapa? Kita mendahulukan hukum kita dibanding hukum Allah SWT itu. Itu cara menyikapi kebersamaan dalam musyawarah tadi itu. Gitu ya. Baik, silakan. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya kalau anak angkat dapat ini enggak? Dapat hak enggak? Anak angkat. Baik, terima kasih. Jadi anak angkat itu bukan anak kandung. Berarti apa? Dia enggak punya nasab. Maka saya kata nanti anak-anak itu berhak dapat yang namanya wasiat filosofis atau dalam istilah syariat sekarang ini wasiat wajibah. Kenapa? Karena filosofinya begini, kalau saya rela mengangkat anak orang sebagai anak saya, berarti saya rela hartanya dimakan oleh dia. Maka pas kematian pun begitu, saya relakan sebagian hartanya untuk dimakan oleh dia. Oleh karenanya apa? Karena itu sifatnya wasiat wajibah, maksimal hanya 1/3. Ini kadang-kadang suka salah karena memang anak angkat itu hidup sudah sama orang tuanya begitu akrab, sehingga apa ketika sebelum meninggal anak angkat yang mengambil harta semuanya. Ada begitu kejadian, ini zolim namanya. Gitu ya. Silakan Pak Ustadz, ini depan. Dibagikan, tetapi akan menjadi rumah bersama sampai 7 turunan, sehingga nanti anak-anak itu dan turunan itu ada istilah pulang kampung, nggak terpecah-pecah, karena itu tempat keluarga berkumpul bersama. Bagaimana Ustaz kalau begitu? Baik, terima kasih. Ini bagus sekali. Pertama kita kan lagi-lagi kita katakan kewajiban kita orang yang hidup itu ngitung dulu. Ya. Hitung semuanya. Kalau perlu tulis dengan tinta emas di rumah itu bahwa rumah ini atau rumah almarhum ini menjadi milik ahli warisnya.
Si A sekian persen, B sekian persen, sekian persen. Di bawah kami sepakat tidak kita bagi tapi kita ambil manfaat bersama-sama. Oleh karena kalau bermanfaat berarti ngurusnya bersama-sama. Umpamanya nanti bayar listriknya gimana, renovasinya gimana, kemudian kalau ada orang menempatkan gimana, ada kesepakatannya. Itu artinya syarat dengan kebersamaan. Ada satu orang, enggak saya mau ambil hak saya, serahkan, dia enggak boleh tahan. Jadi prinsipnya musyawarah itulah sifatnya untuk mencari mufakat. Kalau nggak mufakat jangan dilakukan musyawarah itu. Makanya yang punya hak, hak dia berikan pada itu. Karena prinsipnya apa kata Allah Taala, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqo, makanya fala wasiyata liwarisin. Kenapa nggak boleh wasiat pada ahli waris? Karena akan dia dualisme memilikan dalam hal itu. Jadi boleh dilakukan seperti ini, penting tadi tahu hitungannya dulu. Ini rumah harganya sekian, saya dapat sekian persen. Nanti dia tahu si A maunya dapat sekian persen. Jadi kalau si A meninggal jatuh ke tangan ahli warisnya berikutnya. Semua didata semuanya itu. Karena kalau sekedar ucapan nanti bingung. Apalagi kadang-kadang ini harta bersama ini mungkin kita akan sedikit sambung. Apa harta bersama? Ini kita kadang sebagai upaya membedakan antara istilah harta bersama, harta gonogin dan persepsi KHI gitu ya. Islam nggak mengenal harta gonogini karena itu istilah dari BW, hukum BW itu artinya kolonial, dijawakan jadi harta gonogini. Maka di harta gonogini sebagian pasal 96 dikatakan bahwasanya setiap ada pernikahan laki suami istri itu maka masing-masing punya hak 50-50. Siapa yang meninggal duluan maka yang meninggal belakangan berhak dapat 50% dari harta itu. Ini kan kita katakan nggak adil. Kenapa? Nggak ada dasar syariatnya. Islam mengenal harta bersama. Kalau bersama tergantung kepada kontribusi materi suami istri tersebut. Dasarnya apa? An-Nisa ayat 32. Ini lihat di sini kata-kata. Lirijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasaban. Laki-laki punya bagian dari hasil usahanya, pun perempuan punya bagian dari hasil usahanya. Itu harta bersama. Tergantung kontribusi masing-masing cara materi. Sehingga kalau ada seorang laki-laki bekerja menikah dengan perempuan, dia bekerja, istrinya bekerja juga, lihat kontribusinya berapa. Umpamanya laki-laki titelnya SAG, gitu ya. Kerjanya di mana? Sebagai merbuat masjid, umpama gitu. Sementara istrinya titelnya apa? SE, sarjana ekonomi, sebagai bendahara umum di sebuah perusahaan. Kira-kira sama nggak penghasilannya? Sama nggak? Enggak sama cara materi. Oh ternyata apa? Dia beli rumah dari uang siapa? Uang istrinya gabung. Kita lihat persentasenya. Ternyata istrinya sampai 70%, suaminya 30%. Berarti kalau misalnya suaminya meninggal, suami hanya milik 30% dari harta itu. Jadi bukan langsung, itu milik bersama 50% belum tentu. Kadang-kadang ada perempuan begini. Ustadz, padahal kan keberhasilan seorang suami dibaliknya ada istri, kan gitu ya. Saya tanya, ibu waktu menikah dulu hidup sama bapak dapat nafkah enggak? Dapat. Dapat hadiah enggak? Dapat. Itu cukup. Kalau melebih minta mau masih hidup. Jadi dikasih hibah tulisannya. Nah ini apa? Hibahnya sembunyi-sembunyi. Ustadz asal tahu aja, dulu suami saya pernah bilang bahwa rumah ini buat saya. Dasarnya mana? Dia ngomong di kamar sama saya berdua. Padahal udah meninggal suaminya. Maka ini kita nolkan. Kenapa? Karena prinsip kita menghakim sesuatu, kata Nabi apa? Kunna nu'maru biqada'ir zawahir wallahi ta'ala sarair. Kita menghakim sesuatu yang ada buktinya saja, gitu ya. Kalau dia tetap bertahan, dia sumpah depan masjid. 4 kali sumpah, 5 kali disumpah bohong, Allah laknat dia. Nah gitu caranya menyikapi hal seperti ini. Jadi kembali kita katakan, kembali semuanya ini kepada tadi kebersamaan itu. Karena lagi-lagi kita katakan kewajiban nafkah milik suami kan. Mungkin bagi seorang istri mengatakan, artinya bijaksana kalau ketika suaminya meninggal dia dapat 20% langsung. Sekarang saya balik, kalau seandainya suaminya itu kerjanya mancing dulu, nggak pernah cari nafkah, sementara istrinya jadi bos tadi, punya harta banyak. Kemudian ketika istrinya meninggal, suami 50% dapat, bijaksana enggak? Enggak bijaksana, kenapa? Kewajiban nafkah milik laki dan milik perempuan. Nah, itu makanya nggak bisa disampaikan begitu. Maka saya katakan saya menentang tentang kebijakan harta gonogini. Kenapa? Tidak dasar syariat. Gitu ya. Islam mengetahui harta bersama polanya ini. Tinggal persentasenya silakan kita bebaskan persentase itu. Boleh 30-70, boleh 40-60, tergantung kontribusi materi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab ya. Sampai ketemu lagi pada kajian berikutnya. Karena masih ada 3 sesi lagi yang ke depan ini. Karena minimal 5 sesi. Ya.
Minimal saya kalau mau lanjut itu ada nanti seminar waris 1 hari penuh dari jam 2 sampai jam 5 sore. Nah itu baru bisa dipahami dengan cara bijaksana. Sekarang ini untuk belajar waris boleh di-download saja aplikasinya iwaris.org.id. Ya. Jadi nanti saya bagi gambaran tim kerjanya aja sini. Ini aplikasi ini sistem kerjanya. Nah ini kalau melihat tentang sejarahnya. Kembali. Oh gitu. Sekarang saya sebentar. Cara ngitungin sini lihat. Sebentar lu Pak. Oh ini sinyalnya nggak ada. Ya udah silakan Pak. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika ini suami dan istri menikah, tapi sebelum menikah mereka tuh duda dan janda. Nah, masing-masing membawa anak dua-dua. Nah, kemudian si bapak ini meninggal lebih dulu. Nah, harta warisan bapak ini, pertanyaan saya, kan dibagi kepada anak yang dia bawa dari bapak dan dibagi kepada istri. Ini pemahaman saya. Tapi pertanyaan saya, kemudian ketika istrinya meninggal lagi, harta warisan yang tadi didapat dari bapak almarhum diterima oleh istri, kemudian istri almarhum, apakah bisa diwarisi sama anak bawaan dari istri yang bukan hasil dari kedua bapak dan ibu itu? Baik, Terima saya kasih. paham. Terima kasih. Singkat aja gini Pak. Nasab itu selalu dikembalikan kepada mayit. Kalau saya tanya, ketika seorang ibu tadi dapat harta dari suaminya, itu kalau dimiliki ibu dan karena udah jadi milik ibu. Nah ketika dia meninggal, ya hak dia untuk pada ahli waris dia. Siapa ahli warisnya? Yang jelas kalau memang dalam pernikahan masing-masing bawa 2 anak, bukan karena hubungan mereka berdua gitu ya. Artinya apa? Ya masing-masing punya anak itu. Jadi kiranya si A nih laki-laki punya anak 2 BC. Si C perempuan punya anak DE namanya. Nah ketika A meninggal, siapa ahli warisnya? Istri plus 2 anaknya AB itu ya, atau BC itu. Sementara ketika istri meninggal udah dapat hak dari suaminya, itu menjadi milik anak istrinya berikutnya. Saya kira itu ya. Baik. Terima Kita kasih. ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Allah memberikan manfaat pada kita semua. Allah akan ijabah segala harapan doa kita. Allah jadikan diri orang yang komitmen dengan syariat agama Allah, sehingga segala yang kita miliki dapat berkah dari Allah. Prinsipnya enggak apa-apa harta banyak, yang penting berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.